Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hari ini kita sudah melewati perjalanan di bulan Ramadan ini. Tamu agung kita sudah melaksanakan saum di bulan Ramadan selama 20 hari. Malam ini adalah malam 21, di mana diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa bagaimana kebiasaannya baginda Rasulullah SAW itu adalah di 10 terakhir atau di ujung Ramadan ini beliau selalu mengencangkan sabuknya, menghususkan kembali untuk meningkatkan kualitas ibadah mengakhiri kegiatan di Ramadan ini. Karena justru di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tapi mereka tidak dapat apa-apa di bulan Ramadan itu. Dia hanya tahunya hanya lapar dan dahaga. Rubba shaimun laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atasi, ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 20 hari yang kita sudah lewati menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqomahnya kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah, karena salah satu di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan kebaikan. Bulan pendidikan di mana kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan hari ini tidak lupa salawat dan salam penghormatan kita kepada baginda kita Nabiullah, nabinya Allah yang menjadi acuan kita, menjadi manhajnya kita, menjadi qudwahnya kita, contoh teladan, sumber segala sumber adalah baginda Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya diwajibkan untuk kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah. Salawat kita memberikan motivasi kepada kita senantiasa mengingatkan bahwa kita hidup ini, acuan dalam segala hidup apapun di dunia ini adalah baginda kita Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini marilah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tahu bahwa bulan Ramadan ini ketika Rasulullah dalam khutbahnya di bulan Sya'ban, beliau sudah menjelaskan kepada para sahabat dan sekarang kepada kita semua bahwa Ramadan ini banyak namanya. Ada yang disebut Syahrul Azim, bulan penuh keagungan. Keagungannya bulan Ramadan karena diturunkannya manhajnya kita, itu adalah Al-Quran. Ada Syahrul Muwasi, Syahrul Mubarak. Syahrul Muwasi itu bulan di mana kita dilatih kedermawanan. Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan, meningkatnya kualitas ibadah kita. Ada satu kalimat di mana Ramadan ini menjadi latihan kita, menjadi salah satu menghadirkan sifat yang terpuji, sifat yang membawa kita kepada sesuatu yang luar biasa dan istimewa. Apa dalam khutbahnya itu? Syahrus Sabri. Ramadan ini adalah bulan penuh melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. As-sabru nisfus saum. As-sabru thawabul jannah. Sabar itu pahalanya atau bonusnya adalah surganya Allah. Pada kesempatan hari ini kita coba lihat dulu. Pertama dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat kalau tidak salah 45. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah sama Allah dengan salat dan sabar.
Dilanjutkan ayat itu, wa inna, dan sesungguhnya salat dan sabar itu lakabiroh, berat. Hadirin, yang namanya orang salat hebat, sabarnya hebat, maka itu adalah berat. Tapi ujung ayat itu illa alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang yang khusyuk itu? Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang selalu rindu untuk bertemu dengan Allah dan mereka akan kembali kepada Allah. Rasa rindu kita kepada Allah sehingga kita mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga yang namanya salat dan sabar itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Makanya salah satu untuk membangun diri kita menjadi orang-orang yang sabar, dilatihlah di bulan Ramadan ini. Mari hadirin berbahagia. Apa sebetulnya sabar itu? Sabar itu sebetulnya ridho atas takdir yang Allah berikan, lalu mengembalikan apa yang dia terima kepada Allah SWT. Makanya ada salah satu pintu surganya Allah. Kan pintu dalam hadis itu ada 8 pintu. Jadi hadirin harus kenal 8 pintu surga itu, kita mau ke pintu mana? Ada salah satu pintu yang disebut Babul Aliyam, pintu surga yang disebut Al-Ayam. Al-Ayam itu bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Jadi orang sabar itu dia bertawakal, berserah diri segala sesuatu permasalahan kepada Allah SWT. Makanya pada kesempatan hari ini, konsep dasar sabar itu yang pertama harus ridho. Jadi kalau apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita menghadirkan sifat sabar, makanya kita harus ridho atas takdir yang Allah berikan. Yang pertama berserah diri kepada Allah. Ketika seseorang diberikan musibah, maka musibah itu kita harus terima dengan ridho. Makanya di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah, ketika seseorang mendapatkan musibah, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengembalikan semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu bukan diam-diam aja, diam bukan. Tapi bagaimana kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama hadirin. Yang kedua, sabar. Di dalam Al-Quran itu ada 3 pahala yang Allah berikan kepada hambanya. 1 dibalas kebaikan dengan 10 kebaikan. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 160. Faidah jal hasanah, apabila seseorang melakukan kebaikan maka Allah balas 10 kebaikan. Seperti seseorang membaca Al-Quran, dia membaca ayat Alif Lam Mim. Itu bukan satu kebaikan kata Rasulullah, tapi setiap huruf kebaikan. Maka ketika membaca Alif Lam Mim itu adalah kita mendapatkan 40 kebaikan. Bayangkan syahrul Quran di bulan Ramadan, ketika kita setiap harinya berapa lembar yang kita baca Al-Quran itu, kalau dikalikan satu huruf menjadi 10 kebaikan, kita panen di bulan Ramadan ini hadirin. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu pahala seseorang itu 1 dibanding 700. Ketika seseorang beribadah dalam bentuk materi, dalam bentuk harta kita, menginfakkan harta kita di jalan Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, sedekah jariah, wakaf, hadiah, hibah, qardul hasan, pinjaman kebaikan, pahalanya itu berlipat. Sampai di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261 itu Allah menyampaikan 1 kebaikannya dibalas 700 kebaikan. Bahkan ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipatkan ganda selain daripada lebih dari 700. Nah, di dalam Al-Quran yang terakhir menyambung tadi materi kita hari ini tentang sabar, ternyata ada 1 pahala yang di dalam Al-Quran dijelaskan 1 kebaikan dibalas unlimited, tanpa batas. Kalau tadi ada bilangannya 10, 700. Kalau sekarang 1 kebaikan dibalas tak terhingga, tak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa apakah itu? Nah, kita lihat surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Allah menyampaikan di terakhir, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ketika seseorang menghadirkan hidupnya ada sifat sabar. Apa sifat sabar itu? Tadi sudah kita bahas. Bagaimana dia ridho, menyerahkan diri kepada Allah.
dia selalu bertawakal kepada Allah, itu orang sabar. Pahalanya ajrohum bighairi hisab, pahalanya tanpa batas. Makanya ketika ada seseorang sakit, dia sabar, dia menerima atas sakitnya tapi tetap berikhtiar untuk berobat, maka dia pahalanya tanpa batas. Banyak sekali pahala yang terbanyak di dalam Islam ketika seseorang sukses menghadapi setiap ujian dengan kesabaran itu. Makanya pada kesempatan hari ini hadirin berbahagia, marilah Ramadan ini kata Rasulullah adalah syahrus sabri, bulan untuk melatih kita dalam membentuk diri kita yang sabar. Makanya kalau sabar sudah ada pada diri kita, maka bertumpuklah pahala yang luar biasa. Pada saat ketika nanti di yaumul qiyamah, pahala kita menumpuk dan nanti akan kita masuk pada pintu yang disebut pintu al-ayam, atau pintu kita berhasil mulai Ramadan yang disebut babul ar-rayyan, pintu orang-orang yang berpuasa. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita hadirnya di masjid yang mulia ini kita mendapatkan sifat sabar, dan semoga kita dalam keadaan wafat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala sabar, dan ketika itu kita akan mendapatkan bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah